cerita semuanya ke Reva. Kalau Boy itu mantannya Adriana. Soalnya kan kalau Reva tahu sama orang lain, lebih gawat lagi, Pak. Mendingan Boy kasih tahu. Jangan dulu, Boy. Jangan dulu. Papa belum yakin kalau ini menjadi yang terbaik untuk sekarang. Karena bagaimanapun juga Papa nggak yakin Reva bakalan terima ini. Dan ada kemungkinan besar Reva itu akan menjauhi kamu. Ya Allah, Pi. Aku beneran gak tega deh ngeliat papi kayak gini. Non, punten, ini mau kasihin kunci motor punya Non. Ya, makasih ya, Bi. Emang tadi ada yang nganterin ya? Ih, Surti juga nggak tahu tadi teh siapa yang nganterin, tapi orangnya teh sok kegantengan. Padahal mukanya teh kayak genteng rumah gitu, maksudnya teh datar. Bi, Bibi gak boleh gitu gak boleh nyela orang. Kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Iya sih. Tapi Non, tumben ya teh ini kenapa? Lagi pada ada di rumah semua, ada apa ya Non? Karena libur, Bi. Papi libur ya aku libur juga lah. Iya ya, maaf atuh Non, aik itu mah kan Surti mah kan nggak tahu, nggak pernah inget tanggal, hari. Intinya bagi Surti mah hari teh sama semua, Surti teh kerja terus masalahnya Non gitu. Ya, Bi Surti emang paling the best, hebat. Surti itu kerjaan di belakang udah beres belum? Udah Tuhan, tadi teh Surti teh baru beres-beres halaman aja gitu. Tapi kalau gitu Bu Surti teh punten ya, mau permisi dulu, mau beres-beres dapur ya, Non. Pi, nanti lulus dari SMA, menurut Papi kira-kira Reva kuliah di mana ya? Terus ambil jurusan apa? Ya kalau menurut papi terserah kamu. Tapi bagusnya pilih yang kamu suka biar kamu belajarnya serius. Iya sih, Pi ya. Reva emang harus cari yang Reva suka banget. Kalau jurusannya enakan Reva ambil apa ya, Pi? Papi ada saran nggak? Ya harus kamu pikir baik-baik. Biar kamu nggak salah milih jurusan. Adriana, mau pergi kemana sayang? Adriana? Sok banget sih Adriana tuh ya. Kok nggak habis pikir deh sama dia. Kenapa sih dia tuh nggak mikirin perasaan Papi sedikit pun? Seenaknya aja tingkah kayak gitu sama Papi. Adriana, please jangan kayak gitu terus dong sayang. Sayang, tunggu dulu. Mas ini adalah suami kamu. Kamu saatnya dengar omongan Mas. Gitu dong, say. Mas ini adalah suami aku dan udah saatnya aku harus mendengarkan kata suami aku. Mas ini imamku, menghormati, menghargai, dan menuruti semua keinginan seorang suami yang gak tegas, yang bisa lemah di depan anaknya sendiri, yang tega ngebohongin istrinya. Aku istri yang mendampingi suami, yang menyayangi suami sepenuh hatiku, dan aku mencintai anak Mas bukan anak aku, dan aku udah menganggap anak Mas seperti anak kandungku sendiri. Oke. Mas ngerasa salah. Mas minta maaf sama kamu. Mas Tapi cukup. Cukup. Sekarang terserah Mas aja. Terserah Mas mau ngelakuin apa aja ke Reva. Mas mau bohongin aku, mau nuruti keinginannya Reva di belakang aku, terserah. Dan aku minta sama Mas, apapun yang aku lakukan saat ini, aku mau pergi kemanapun, Mas gak perlu tahu lagi aku harus pergi kemana. Aku udah cukup kecewa sama Mas. Sangat-sangat kecewa. Mas tega ngebohongin aku. Mas tega ngebohongin aku demi menolong Reva yang keinginannya itu tidak masuk akal, Mas. Mas, aku sedih, aku kecewa berat sama Mas. Aku istri Mas, tapi Mas tega ngelakuin itu ke aku. Mas coba lihat muka aku. Lihat.
aku udah beliin motor buat Reva. Tanpa Mas suruh. Karena apa? Karena aku sangat menyayangi Reva. Aku sangat mencintai Reva. Aku sudah menganggap Reva itu seperti anak kandungku sendiri. Tapi apa yang udah dia balas ke aku? Apa? Aku gak minta balasan yang istimewa, yang lebih. Aku cuma butuh dihormati, dihargai, disayang sebagai ibunya. Hanya itu yang aku inginkan. Enggak. Di belakang Mas sendiri Reva berani membentak aku, berani menghina aku, berani tidak menghargai aku di belakang Mas. Perlu aku harus ngomong sama Mas? Perlu enggak kan? Aku nikmati sendiri kesakitan hatiku ini. Atas sifat-sifatnya Reva. Dan yang lebih kecewanya lagi. Dan yang lebih sakit hatinya lagi. Mas, orang yang sangat aku percaya. Yang sangat aku sayangi. Bohongi aku. Itu yang namanya keluarga. Harus ada yang ditutup-tutupin, harus ada yang diumpet-umpetin, gak terbuka, itu keluarga Mas. Mungkin Mas jauh lebih tua dari aku. Mas harus tahu gimana cara berkeluarga, bukannya? Adriana, Tok. Sayang. Buka jendelanya, Mas mau ngomong sebentar aja, sayang. Patrick, aku bener ya? Adriana bisa kontrol diri nggak nih anak? Kok aku jadi khawatir jangan-jangan Adriana berlebihan dan bikin sebel B. Malah nanti B bisa nyerahin Adriana lagi. Waduh, gawat. Seberapa ini? Kan harusnya Adriana itu bikin B makin cinta sama dia. Bukan sebaliknya. Tapi moga-moga dengan keadaan ini, cara ini, B bisa makin terbuka matanya. Dan dia sangat tidak bisa kehilangan Adriana, anakku tercinta. Dan Adriana jangan sampai kehilangan hartanya B. Itu yang paling penting. Halo Boy. Halo Kal. Lo lagi ada acara nggak hari ini Kal? Enggak sih, lagi di rumah aja nih, lagi nyantai. Kan lagi libur. Kenapa Boy? Kita ketemu di warung Babe ya. Soalnya gue pengen ngomong sesuatu soal bebasin Raya di tangannya Kobar. Kobar? Raya diculik sama Kobar? Gue sih dengarnya nggak diculik. Cuman Kobar itu bawa Raya. Dan nanti malam Kobar akan bertarung sama Abah Rama. Aduh Boy, gue masih nggak ngerti deh. Maksudnya gimana sih? Ya maksudnya gini. Kalau misalnya Abah Rama menang bertarung sama Kobar, Raya bakal dibebasin. Dan mau nggak mau, Abah Rama harus terima tantangan itu. Oh, jadi lo khawatir kalau Abah tuh kalah terus Raya nggak bakal dibalikin sama Kobar gitu? Bukan itu, Kal. Menang apa kalah, gue yakin banget kalau Kobar itu nggak bakalan bebasin Raya. Lo kan tahu sendiri, Kobar itu jahatnya kayak gimana, liciknya kayak gimana. Nah, Kal, gue sih rencananya pas Abah Rama sama Bang Kobar bertarung, kita bebasin Raya, tolongin Raya. Karena gue yakin banget, Bang Kobar itu nggak bakalan bebasin Raya. Ya, oke. Gue setuju sih. Ya udah kalau gitu nanti gue kumpulin anak-anak Jack Club biar langsung ke warung Babe, ya. Yaudah. Tapi gue mau ke kosan lu dulu ya. Kita ngobrol dulu di sana, habis itu kita ke warung Babe bareng-bareng. Ya udah, oke. Oke, thank you. Dung, sekarang kamu temanin Abah latihan ya. Serius, ayo. Ayo, Dar. Bah, tapi tong nyaannya. Wah, Harus serius. Harus serius ah. Wah, kehul atuh. Bah, tong nyaannya. Ini teh ada latihan apa sama cewek gitu teh. Kayak beo aja ini teh ya. Coba. Ini lain tarung manuk gitu teh. Itu tarung manusia itu. Nah. Sok. Ya sudah, punten pisan bah, mun keuna nya. Kami. Ya. Siap. Ya, oke. Ayo.
Abah. Bayangin kalau dia tuh Kobar. Iya, hajar bener, Bah. Hajar bener, Bah. Hajar. Siapa eleh euy. Akang Abah, kenapa? Kamu euy. Nyari teh saeutik teh. Ini kenapa sih sesama teman kok berantem? Biasa teh, kita latihan. Ya, latihan satu perguruan dulu. Olahraga teh biar sehat. Olahraga kok perguruan pakai dulu. berantem segala? Biasa ini mah teh. Biasa. Kayaknya saya belum pernah deh lihat Akang Abah olahraga milihnya berantem begitu. Olahraga apa? Ya karena ya teteh kan datangnya juga sekali-sekali ke rumah saya. Kalau teteh tiap hari pasti ngeliat saya teh lagi berolahraga seperti ini teh. Abah, punten Abah. Mendingan Abah teh ngobrolna sambil duduk. Sambil kita siapkan sarapan, ya. Halus kalau gitu sardung aja teh, biar sardung ya. Nyiapin sarapan buat teteh ya. Dia bisa nyiapin sarapan nasi tutuk oncom. Bah, kalau saya yang bikin mah suka keasinan. Jadi tidak enak. Biasanya mah Abah dahsyat rasanya teteh. Udah, nanti biar saya yang masak aja. Alhamdulillah. Sardung, kenapa kamu ngucap alhamdulillah? Kamu bantuin teh manis ke dalam. Oh, ya tuh, maaf deh. Ayo tuh, yang enak dong. Bah, punten lah. Oh. Yang rapi dong. Yo. Mot, adik kamu teh kenapa sih dibawa si mama ke sini? Hah? Aduh, bahaya ini mah kalau dia tahu saya teh akan bertarung dengan Kobar, udah dia pasti akan was-was. Mama kamu nggak bakalan bisa tenang melihat saya atau ngizinin saya berantem, pasti nggak mau. Ya itu dia, Bah. Dari tadi tuh aku udah coba tahan-tahan Mama supaya nggak ikutan, tapi Mama kekeh mau kesini. Atuh kumaha lah caranya atur supaya Mama tidak tahu nih. Saya akan bertarung sama Kobar ya. Ya, Bah. Nanti mau dicoba cari cara deh, biar Mama bisa pulang duluan. Ya? Ya tuh. Bibi tahu nggak sih gimana caranya buat mindahin hati papi tuh ke wanita lain supaya papi tuh nggak terpaku hatinya cuma sama Adriana doang. Non teh bercanda gitu. Gimana caranya mindahin hati? Bibi aja gak bisa mindahin hati. Bibi mah, aku tuh serius tahu nggak bercanda. Kan Bibi tahu sendiri Adriana tuh gimana kan sama papi. Adriana tuh nggak pernah sayang, nggak pernah cinta, nggak pernah tulus sama papi. Karena itu Bi, kita harus mikirin strategi yang pas supaya papi itu bisa cepet-cepet belok dari mama Adriana. Iya juga sih, Non. Surti juga berpikirnya sih seperti itu. Aduh, tapi kan Surti nggak bisa ngomong. Ya Bi, tapi kan kita harus lihat kondisi papi Bi. Kita tuh harusnya kasihan loh ngeliat papi Bi. Karena aku tuh yakin banget ya, Adriana itu cuma mau harta papi doang. Sesudah dia dapetin yang dia mau, pasti habis itu ditinggalin papi. Ya kalau emang Adriana tuh baik Bi, aku juga nggak bakal nyaranin kayak gini. Maksudnya ya udah deh, walaupun dia sering kadang-kadang nyebelin sama aku. Tapi kan masalahnya kita udah tahu rencana-rencana nggak bagusnya Adriana Bi. Makanya Bibi coba dong pikir. Biasanya kan Bibi tuh punya ide-ide cemerlang gitu loh. Ayo Bi. Non teh bisa aja. Tapi bentar. Surti mau berpikir dulu. Apa ya? Nah! Surti nemu ide. Pengen tahu? Ya apa buruan Bi? Tar dulu nih. Begini. Non kan dulu pernah cerita. Si Nyomut teh kan pernah punya mantan pacar. Kayaknya si Nyomut teh masih cinta. Masih suka berhubungan. Siapa tahu dia masih suka kontek-kontekan. Ya kan? Nah, sekarang gini aja, gini. Si Non mesti cari tahu dan selidikin. Kalau bisa tuh, Non tuh bisa mergokin si Nyomud sama mantannya. Gampang kan? Tinggal laporin, tinggal kasih tahu sama papinya Non. Dari situ kan siapa tahu aja Tuan itu jadi hilang, jadi infil sama Nyomud dan pindah
lain hati. Ya gak? Yang adanya di hati gitu loh. Gimana? Ide Surti teh oke nggak? Oke sih. Bagus banget sih Bi idenya. Surti teh atuh cemerlang Makasih ya Bi ya. Aku kamar dulu oke? Meti, kamu tahu gak sih Oki itu orangnya kayak gimana? Cie, ada apa nih nanyain si Oki? Ih, emangnya kenapa? Emang nggak boleh tahu? Kenapa nggak nanyain Toto atau Otang aja? Ih, enggak, aku mau taunya tentang Oki aja. Iya deh, Oki kan ganteng. Tapi sebenarnya dia lagi berduka sekarang. Soalnya kemarin rumahnya habis kebakaran. Terus mamanya juga meninggal gara-gara kejadian itu. Duh, kasihan banget ya Oki. Aku jadi pengen bantuin dia deh. Tapi bantuin apa ya? Enak gak sih kalau kasih duit gitu? Soalnya aku ada duit tabungan sih, sedikit. Nggak tahu juga sih. Tapi tunggu deh. Kamu lagi suka sama Oki sama Willy ya? Kayaknya sih mereka berdua juga suka sama kamu. Ih, apaan sih, Meti? Babe. Ada apa sih lo? Dua-duaan? Ini Be, ada yang lagi kasmaran. Kayaknya si Nadine lagi suka sama Oki. Meti. Nadine, gak apa-apa pakai malu segala lo. Hah? Iya, Cin. Kalau orang jatuh cinta itu manusiawi namanya. Lagian kan wajar kalau orang suka melawan jenisnya. Iya sih. Apalagi si Oki. Ya, setahu Babe tuh dia orangnya baik banget. Walaupun si Babe nggak terlalu dekat sama dia ya. Tapi Babe bisa baca karakternya. Ya, Babe sih berasa aman kalau mau Oki. Nadine, udah dapat lampu hijau tuh dari Babe. Cie. Yuk, beres-beres lagi yuk. Ampun dah, selesai. Ma, Adriana tuh kesel banget sama Mas B. Bener aja kan ternyata Mas B itu kong kali kong sama Reva. Dugaan Adriana emang udah bener. Saking keselnya Adriana diamin Mas B, terus Adriana sempat ngeluarin unek-unek Adriana. Tapi Mas B itu sempat bilang sama Adriana, istri itu harus nurut apa kata suami. Enak aja. Ya jangan sampai kayak gitu juga. Nih, asal kamu tahu ya, istri itu berhak sepenuhnya atas harta suami. Jadi apa yang kamu punya, itu bukan punya suami kamu. Tapi apa yang suami kamu punya, itu semuanya milik kamu. Dan jangan sampai apa yang udah kamu milikin tiba-tiba diambil lagi sama B. Habis. Gak perlu khawatir kalau soal itu mah. Rumah udah atas nama Adriana, mobil udah atas nama Adriana. Cuma masalahnya perusahaan bukan atas nama Adriana. Cuman itu aja kok mah. Terus kalau kamu udah cuekin B, tanggapannya dia gimana? Kayak kucing nih mah, disiram pakai air, kaget, memelas. Ya kayak kasihan gitu deh kalau Adriana ngelihatnya. Bagus. Tapi sekarang yang jadi masalahnya adalah Reva. Tuh anak kayaknya harus kasih pelajaran deh. Udah gak ngerti lagi aku sama tuh anak, gak ada takut-takutnya sama aku mah. Jangan sedih, tenang aja. Mulai besok, Mama akan ke rumah kamu dan akan tinggal di sana. Nah, kalau soal itu Adriana seneng banget. Alhasil Adriana punya teman. Mama tahu nggak di rumah itu Adriana tuh kayak sendiri, nggak ada yang nolongin Adriana, nggak ada yang ngertiin posisi Adriana. Mama tahu Reva itu udah berteman dan bersekongkol sama Surti, pembantu di rumah. Dan dia itu selalu ngerjain Adriana dua-duanya, Ma. Gimana nggak tambah kesel kan? Nggak apa-apa sayang. Nanti kalau kita berdua, kita kan makin kuat. Dan Mama akan ngatur kamu sepenuhnya. Jadi, B bisa makin cinta sama kamu dan gak mau kehilangan kamu. Dan anak Mama tersayang ini bakal jadi princess di rumahnya. Nah, aku senang banget kalau gitu. Kita kerjain aja tuh, Surti segala semuanya, Reva. Iya, pastinya. Mah, aku kan kalau udah pusing gini kan Mama tahu hobinya aku apa? Belanja. Aku mau belanja, Mama. Ngabisin uangnya Mas B. Habisin, nggak habis-habis juga uangnya. Ya udah, aku belanja dulu ya, Ma. Ya, oke. Dadah. Pergi dulu ya, Ma. I love you. I love you too. Bye. Bye. Take care sayang. Ya.
Adriana. Halo? Halo, Rev. Gimana keadaan kamu di rumah? Baik-baik aja kan? Nggak gimana-gimana. Gimana apanya, Rev? Jadi gini ya, Boy. Aku tuh sebenarnya lagi kasihan banget sama papi aku. Papi tuh habis dimarahin sama Adriana. Adriana tuh kayaknya lagi kesel banget deh sama papi. Tapi yang bikin aku jadi tambah kasihan, papi tuh sikapnya nggak banget deh. Kayak takut banget sama Adriana. Ya mungkin papi ngerasa bersalah juga, tapi maksudnya sikapnya nggak begitu juga kan, Boy? Adriana marah sama papi kamu. Karena apa? Ya, kayaknya karena dia udah tahu kalau misalnya papi aku tuh ngizinin aku buat ikut kontes cocok di belakang dia. Oh. Kamu tau nggak, Boy? Papi aku tuh ya sampai udah mohon-mohon minta maaf sama Adriana, tapi malah dicuekin gitu aja sama dia. Papi aku tuh sekarang jadi kayak suami takut istri gitu, tau nggak? Ya, aku kasihan dan aku juga jadi kesel. Makanya itu, Boy, aku rencananya aku mau ngelakuin sesuatu supaya habis itu papi tuh tahu siapa Adriana sebenarnya. Supaya habis itu papi tuh kebuka pikirannya. Dengan cara apa, Rev? Kamu inget kan waktu itu aku pernah cerita sama kamu yang tentang mantan pacarnya Adriana? Nah, aku kan pernah dengar tuh dia ngomong di telepon kalau dia bilang tuh katanya dia masih cinta sama mantan pacarnya. Itu dia. Aku rencananya mau pakai cara itu buat ngungkapin ke papi kalau sebenarnya Adriana tuh nggak tulus sama papi. Ya siapa tahu dengan aku tahu mantan pacarnya, aku bisa kasih tahu ke papi kan kalau sebenarnya Adriana tuh punya niat yang nggak bagus buat papi. Ya kan, Boy? Duh, gimana kalau Reva sampai tahu ya Adriana itu mantan gua? Ayo, dihabisin makanannya. Ini rotinya juga. Rotinya, ayo. Ya Om, tapi aku belum bisa makan banyak. Soalnya kalau misalkan makan terlalu banyak, kamu. Kalau begitu, kamu bisa minum susu atau minta jus sama bibi di belakang. Ya? Ya Om. Oh ya Raya, nanti saya mau keluar sebentar, ada urusan. Kalau kamu butuh apapun, kamu minta aja sama suster atau bibi di belakang ya. Dan satu lagi, nanti juga dokter akan datang untuk periksa keadaan kamu. Kamu cerita aja semua keluhannya sama dokter biar dikasih obatnya. Pokoknya saya mau kamu sembuh total. Makasih banyak ya Om. Maaf banget aku di sini udah terlalu banyak ngerepotin Om. Aku berdoa dan berharap suatu saat nanti aku bisa balas semua kebaikan Om. Raya, kamu nggak perlu mikir apapun. Kamu nggak perlu ngebalas apapun. Karena saya ikhlas melakukannya. Dan saya cukup seneng melihat kamu bahagia. Raya, saya nggak akan pernah rela kalau ada orang yang nyakitin kamu. Kalau begitu, kamu ganti baju dulu dan segera pergi. Ya, baik-baik ya. Ya. Ada yang aneh deh. Kok gue ngerasa Om Kobar bener-bener baik ya sama gue? Dan kayaknya emang tulus banget deh. Kok bisa ya? Duh, gue gak habis pikir. Dulu kan Om Kobar itu hampir nyelakain Abah. Tapi kok sama gue baik banget ya? Duh, gimana ya? Kalau Reva sampai tahu mantannya Adriana itu adalah gua, Reva pasti bakal berbalik benci sama gua. Dan kalau misalnya papinya Reva juga tahu, pasti nggak bakalan ngerestuin hubungan gua sama Reva lagi. Boy. Pak.
Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Udahlah, Boy. Kamu kan laki. Papa juga laki. Papa tahu kok. Pasti ada yang kamu pikirin. Oh iya, Pak. Mama mana, Pak? Loh, kok ditanya balik nanya? Ya, soalnya Boy mau cerita sesuatu sama Papa. Dan Boy juga nggak mau kalau sampai Mama tahu, Pak. Waduh, cerita apa sih? Kok sampai rahasia-rahasiaan gini? Tadi kan Reva teleponan sama Boy. Dan Reva bilang kalau Reva tuh mau nyadarin papinya kalau Adriana tuh nggak suka dan nggak cinta sama papinya. Dan Papa tahu nggak dengan cara apa Reva mau menyadarin papinya? Hah? Dengan cara apa, Boy? Reva tuh antusias banget, Pak. Dan kayaknya Reva itu mau nyari mantannya Adriana tuh siapa. Nah, Reva itu pengen buktiin kalau Adriana tuh masih suka, masih cinta sama mantannya. Dan Papa tahu nggak mantannya siapa? Siapa? Boy, Pak. Hah? Waduh. Boy. Nah, sekarang Boy tuh bingung banget, Pak. Harus kayak gimana lagi? Menurut Papa gimana? Wah, ini mah gawat, Boy. Gawat ini. Papa juga bingung jadi harus bagaimana. Apa gini aja kali ya, Pak ya? Boy cerita semuanya ke Reva. Kalau Boy itu mantannya Adriana. Soalnya kan kalau Reva tahu sama orang lain, lebih gawat lagi, Pak. Mendingan Boy kasih tahu. Jangan dulu, Boy. Jangan dulu. Papa belum yakin kalau ini menjadi yang terbaik untuk sekarang. Karena bagaimanapun juga Papa nggak yakin Reva bakalan terima ini. Dan ada kemungkinan besar Reva itu akan menjauhi kamu. Udah nemu semuanya? Ayo, ayo, ayo. Iya ya. Kali ini gue yang traktir. Wah, serius? Serius. Oh my God. Oke, Gue yang oke, traktir. oke, 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 oke. yuk, let's go. Adriana. Kok marahnya segitunya ya? Biasanya kan kalau ngambek, gak kayak sekarang bener-bener ngambek. Ngambek, nanti biasanya baikan lagi. Paling hitungannya bentar. Tapi kalau ini lain ini. Lama banget rasanya ngambeknya. Asli Mas nyesel banget udah bohongin kamu sayang. Aduh. Hari libur gini biasanya kita jalan-jalan. Sekarang boro-boro. Kamu pergi kemana sementara Mas diam di sini di rumah. Tapi kan Mas nggak punya pilihan. Mas ingin juga Reva senang. Dan ternyata terbukti kan, malam itu Reva juga senang. Bahkan dia bikin Mas bangga. Aduh, kangen banget sama Adriana padahal belum sejam udah ditinggal. Telepon aja lah.
Ya, kenapa? Halo sayang, kamu di mana? Sayang, kamu lagi sama siapa? Aku lagi sama teman-teman aku. Emangnya kenapa? Nggak boleh? Ayo dong. Ada apaan? Jangan lama-lama. Aku mau pergi sama teman-temanku. Sayang, kenapa kok kamu ninggalin Mas sendiri ya? Gini aja, kamu biar di sana, Mas nyusul ke sana, ya? Jadi kita bisa jalan-jalan bareng lagi, sayang. Mas, aku tuh stres. Aku tuh capek banget, Mas. Aku udah kecewa banget sama Mas. Dan sekarang aku tuh pengen relax, aku pengen hang out sama teman-temanku dan aku nggak mau digangguin sama siapapun termasuk Mas. Mas minta maaf sama kamu. Udah dong sayang, kamu jangan ngambek terus dong. Maaf banget. Mas minta maaf sama kamu sayang. Yuk. Ya. Malah dimatiin lagi. Ya Allah, aku bingung ya. Gimana caranya supaya Diana nggak ngambek lagi? Caranya gimana ya? Mamanya. Adriana pasti nurut sama mamanya. Mamanya nih. Halo Mama. Iya, Be. Ma, Be lagi bener-bener bingung, Ma. Be nggak tahu bagaimana cara membujuk Adriana biar dia nggak ngambek lagi, biar dia maafin Be, Ma. Ya bujuk aja. Udah dong, Ma. Be udah bujuk, tapi tetap aja Adriananya masih ngambek juga. Ya gimana kek cara kamu ngebujuk? Pakai bunga? Coklat kek? Ajak jalan-jalan gitu Adriana keluar. Ya apapun yang bisa bikin Adriana hatinya luluh dong, Be. Iya. Saran Mama akan Be pakai. Tapi Ma tolong Mama. Mama juga bantuin Be untuk bujuk Adriana ya. Iya, nanti Mama akan bantu bujuk Adriana. Tapi kamu janji sama Mama untuk nggak ngulangin lagi kesalahan kamu terhadap Adriana. Lagian kamu juga, kenapa lebih belain anak kamu ketimbang istri kamu sendiri? Padahal apa? Istri kamu itu sebenarnya sangat mencintai anak kamu dan menganggap sebagai anak kandungnya sendiri. Harusnya kamu itu menghargai kedewasaan Adriana yang coba untuk menyayangi Reva, menjaga Reva. Harusnya sadar dong, Be, kamu. Iya. Nanti Be akan usahakan. Bagus. Kalau gitu Mama akan coba bujuk Adriana sekarang. Baik, Ma. Terima kasih banyak ya, Ma ya. Sama-sama, Be. Reva. Papi, ya? Papi mau pergi dulu, tapi kamu jangan pergi kemana-mana ya. Yaudah. Tapi papi harus janji sama Reva, papi harus hati-hati. Jangan terlalu kepikiran, jangan sampai nanti papi nyetirnya jadi nggak benar. Papi serahin semuanya sama Allah ya. Janji ya, Pi ya? Papi akan coba. Kamu jangan khawatir ya, sayang ya. Papi pergi dulu. Oke. Hati-hati, Pi. Keren. Oke, kalau gitu sekarang gue mulai dari mana ya? Cek kasur nggak mungkin sih.
sih sama dia?